Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Eko Ramadhani di The Rama Channel. Baiklah sahabat semua, pada video kali ini saya kembali akan membahas mengenai WiFi atau hotspot ya teman-teman, atau cara-cara membagikan koneksi internet yang ada di perangkat kita kepada teman-teman atau perangkat yang berada di sekitar kita ya, tentunya ini menggunakan WiFi ya teman-teman, atau hotspot. Pada video sebelumnya saya juga sudah membahas yang pertama itu gimana cara membuat WiFi sendiri dengan sebuah aplikasi pihak ketiga, yaitunya yang bernama Connectify Hotspot. Kemudian di video saya yang kedua juga itunya membahas cara membuat WiFi juga, WiFi hotspot itu menggunakan My Public WiFi ya. Nah, kemudian pada video kali ini saya kembali juga membahas mengenai WiFi hotspot. Akan tetapi di sini yang akan saya bahas adalah cara membuat WiFi, membagikan koneksi WiFi di komputer kita menggunakan fitur bawaan dari Windows 10. Baiklah teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, sebelum Windows 10 ada, Windows 8 ada, pada ketika itu yang ada itu mulai dari Windows XP, Vista, 7 dan lain sebagainya. Nah, di mana di sistem operasi ini itu belum tersedia yaitunya fitur hotspot. Nah, jadi kita sama sekali tidak bisa membagikan koneksi internet kita kepada teman atau perangkat yang berada di sekitar kita. Nah, jadi kita membutuhkan software pihak ketiga sebagai software untuk membantu bagaimana komputer kita atau laptop kita ini bisa membagikan koneksi yang terhubung kepada komputer tersebut sehingga bisa diakses atau dinikmati oleh pengguna atau perangkat yang berada di sekitar kita. Dan sekarang di Windows 10 Microsoft itu sudah menambahkan ya berbagai macam fitur untuk melengkapi daripada sistem operasi yang sebelumnya seperti XP, Windows 7 dan lain sebagainya. Di Windows 10 itu sudah tersedia fitur WiFi hotspot atau fitur hotspot ya teman-teman. Nah, dengan fitur ini kita bisa membagikan koneksi internet yang terhubung di komputer kita yang menggunakan Windows 10 tersebut ke teman-teman atau perangkat yang berada di sekitar ya teman-teman. Langsung saja kita eksekusi bagaimana caranya. Mungkin sebagian teman-teman itu sudah banyak yang paham, tapi mungkin ada sebagian belum tahu mungkin, atau mungkin pertama kali lah menggunakan Windows 10, anggap saja seperti itu. Nah, baiklah, kita langsung eksekusi bagaimana caranya. Oke, nah sekarang kita bisa langsung arahkan kursor kita itu ke tombol start ya teman-teman. Kita klik tombol start, kemudian kita pilih setting. Nah, di sini klik setting. Setelah itu dapat kita lihat informasi bahwa perangkat atau komputer yang saya gunakan sekarang itu terhubung koneksinya menggunakan jaringan WiFi ya teman-teman. Jadi saya menggunakan HP Android saya untuk membagikan koneksi tersebut ke komputer ini supaya bisa diakses. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti koneksi inilah yang akan kita bagikan menggunakan fitur hotspot tersebut. Nah, baik, untuk langkah selanjutnya itu kita lihat di sini ada sebuah fitur yang namanya mobile hotspot. Nah, dengan fitur inilah kita coba klik. Nah, di sini teman-teman ada share my internet connection with other device. Artinya apa? Bagikan koneksi internet itu kepada perangkat-perangkat yang ada di sekitar. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada share my internet connection form. Nah, jadi sumber internet yang akan kita share itu adalah dari WiFi ya teman-teman, dari WiFi. Nah, di sini bisa kita gunakan share my internet connection offer, bisa menggunakan WiFi, atau pilihan yang kedua adalah menggunakan Bluetooth ya. Tapi kebanyakan kita akan menggunakan fitur WiFi ini. Nah, di sini ada informasi network name itu adalah nama dari hotspot yang ada di komputer kita. Ya, jadi nama inilah nanti yang akan terdeteksi oleh perangkat-perangkat yang berada di sekitar kita. Kemudian network password. Ya, di sini adalah password yang akan dimasukkan pada perangkat yang akan terhubung di jaringan atau di hotspot yang kita bagikan ini. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Di sini ada kita klik edit. Ini kita bisa ubah terserah dengan nama apapun yang kita inginkan. Seperti itu. Kalau sudah, klik save.
Kemudian bagaimana cara kita memulainya? Ini sangat simpel dan mudah sekali ya dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya. Harus download dulu, harus install dulu ya. Tapi kalau di sini kita langsung klik yang ini ya, off, seperti on ya, kita on kan. Di sini, nah ya, sekarang itu sudah aktif fitur mobile hotspot. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini hanya ada 8 koneksi yang bisa atau 8 user yang bisa ditampung menggunakan hotspot yang ada di Windows 10 ini. Bagaimana cara melihatnya? Apakah hotspot kita sudah aktif atau belum? Kita bisa klik ini ya. Nah, di sini fitur hotspot kita sudah aktif ya teman-teman. Nah, dengan nama desktop ya, ini tadi. Nah, apabila sudah ada sebuah perangkat yang terhubung di komputer kita, nanti di sini akan terbaca ya. Pemain satu perangkat berarti 1/8, artinya apa? Ada satu perangkat dari 8 perangkat yang seharusnya terhubung nantinya, seperti itu ya. Cukup simpel kan? Bagaimana cara membagikannya? Nah, kemudian teman-teman pasti ada yang bertanya ya, kan di Windows 10 sudah ada tuh fitur hotspot ya, mobile hotspot. Lalu kenapa kita mesti software hotspot pihak ketiga ya? Nah, kita harus download dulu, install dulu, dan lain sebagainya, setting ini itu dulu ya. Kan sudah ada di Windows 10 seperti itu. Nah, teman-teman semua harus ketahui bahwa kita memang harusnya bersyukur ya, di Windows 10 itu sudah ada fitur hotspot ya. Tentu akan tetapi ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kenapa juga kita mesti menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti ya teman-teman, seperti Connectify, My Public Wi-Fi, dan lain-lain sebagainya, yang mungkin insya Allah akan kita bahas juga nanti di video-video saya yang selanjutnya. Baik teman-teman, di Windows 10 di fitur hotspot mobile hotspot ini memang terlihat sangat simpel sekali, penggunaannya pun sangat mudah sekali. Akan tetapi dibandingkan dengan seperti Connectify dan My Public Wi-Fi, akan banyak sekali fitur yang ternyata masih kurang di Windows 10 seperti hotspotnya ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama, hanya bisa maksimalnya adalah 8 perangkat yang terhubung menggunakan hotspot dari fitur Windows 10 ini. Tidak bisa lebih, hanya 8 perangkat ya teman-teman. Itu kekurangannya ya. Yang kedua, fitur ini hanya untuk sekedar berbagi kepada teman-teman mungkin, atau perangkat yang ibaratnya terdesak lah, seperti itu ya. Dia butuh koneksi internet, mungkin karena paketnya habis dan sebagainya. Kita share lah gitu kan, dengan jangka waktu ya, kalau sudah selesai ya sudah gitu kan. Kemudian kita tidak tahu nih siapa yang terhubung di perangkat kita, seperti itu ya. Mungkin satu orang yang kita bagikan passwordnya, mana tahu karena teman yang satu lagi ini Peter ya, kemudian dia cari tahu apa passwordnya dan dibagikanlah sama teman ini ya. Nah, dibagikan, kemudian akan terbaca di situ ada 2 perangkat, betul, ada 2 perangkat. Sementara mungkin paket kita itu juga sedikit, jadi mau nggak mau kalau banyak pemakai nanti kita yang tekor gitu kan, paket data kita cepat habis. Nah, kita juga tidak bisa pantau tuh dia menggunakannya untuk apa, untuk nonton YouTube kah, atau untuk download menggunakan aplikasi-aplikasi pas download. Itu tentu akan menguras paket kita. Di Windows 10 kalau kita ingin membatasi, ya udah matikan gitu. Nah, itu ya, kita matikan, jadi otomatis semua yang terhubung tadi langsung mati, istilahnya terputus koneksinya. Nah, seperti itu ya. Nah, sementara kalau di aplikasi yang saya bahas sebelumnya, itu kita bisa memanage ya, membatasi koneksi itu per user yang terhubung di koneksi kita. Nah, jadi di Windows 10 itu belum ada fitur tersebut. Kemudian kekurangan lainnya adalah kita tidak bisa membatasi bandwidth yang akan kita share kepada teman-teman ya. Kita tidak bisa batasi bandwidth downloadnya berapa, uploadnya berapa gitu ya. Nantinya apa? Nanti siapa yang paling kenceng downloadnya, ya udah, yang lainnya nanti koneksinya jadi nyendak dan tidak stabil seperti itu. Sementara di aplikasi yang saya bahas sebelumnya itu kita bisa manage bandwidth ya, berapa speed per user yang akan kita berikan. Nah, seperti itu. Jadi mau koneksinya nanti 10 orang, 20 orang, 30 orang, itu tergantung paket internet yang kita miliki ya teman-teman. Kalau di Windows 8 tentu hanya dibatasi sampai 8 orang saja. Nah, begitulah ya teman-teman, kira-kira pemahaman yang saya coba bagikan kepada teman-teman. Jadi intinya koneksi yang kita fitur mobile hotspot ini hanya untuk sekedar berbagi untuk kebutuhan mendesak saja ya, seperti itu. Kemudian tidak bisa untuk kita gunakan bisnis kecil-kecilan ya, bisnis atau apalah namanya,
Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, ketika itu saya masih menggunakan Windows 7 ya, Windows 7, dan saya waktu masih kuliah itu tinggal di kos-kosan yang cukup ramai ya teman-teman. Ada sekitar 30 orang penghuni di kosan tersebut. Nah, dengan saya menemukan aplikasi ini, akhirnya saya mengambil, ada ide gitu kan ya, lumayan lah untuk pemasukan per minggunya berapa gitu ya. Seminggunya satu orang itu Rp5.000. Nah, dalam dari 30 orang termasuk saya, berarti ada 29 orang yang terhubung selama seminggu. 5.000 dan kali 9 udah berapa gitu kan, kemudian dikali juga selama sebulan berapa, dan lumayan untuk menambah uang saku kita ya, lumayan lah. Maklum lah, namanya anak kos kadang serba kekurangan dan lain sebagainya. Baiklah, itulah teman-teman pembahasan saya pada video yang kali ini ya. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman dan bisa menambah wawasan bagi kita semua tentang apa yang saya sampaikan. Kita juga bisa membandingkan ya antara fitur hotspot yang ada di komputer kita atau komputer teman-teman yang menggunakan Windows 10 dan juga aplikasi-aplikasi WiFi, aplikasi hotspot yang berada di luaran sana ya teman-teman. Baiklah, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.